Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bapak Bahlil Lahadalia berencana untuk memberikan izin usaha pertambangan atau IUP kepada sejumlah organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan. Katanya pemberian itu perlu mendapat perhatian lantaran jasa-jasa alias kontribusi ormas di masa lalu, semacam kompensasi pemerintah kepada ormas gitu. Kira-kira begini, saya punya kuasa dan kewenangan perizinan serta punya akses lahan tambang begitu. Saya juga punya koneksi ke konglomerat yang bisa dijadikan partner bisnis bagi ormas untuk nambang. Pertanyaannya, apakah ormas-ormas yang ada di dalam ormas keagamaan dimaksud itu setuju pada keputusan Pak Menteri? Bagaimana ini? Kok kita jadi bingung semua saat Pak Menteri bawa-bawa jasa masa lalu hanya karena urusan ekonomi sektor pertambangan? Bukankah selama ini ormas-ormas itu telah mendapat perhatian serius pemerintah melalui program hibah baik yang langsung didanai oleh APBN, APBD maupun dana-dana segar dari luar? Pak Bahlil mungkin bermaksud baik, mungkin ingin mendorong partisipasi masyarakat melalui ormas dalam membangun ekonomi negara sekaligus untuk tujuan keuntungan ekonomi bagi ormas keagamaan agar dapat mendukung program-program ormas. Tetapi keputusan itu juga bisa menjerumuskan ormas keagamaan ke dalam kehancuran terutama pada aspek sosial dan keagamaan. Seandainya pernyataan Pak Menteri itu disuarakan di tengah tidak masifnya praktik pertambangan ilegal, praktik monopoli izin usaha pertambangan, korupsi, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, konflik kepentingan, konflik sosial, mungkin saja bisa menghapuskan sentimen buruk terhadap pertambangan bagi ormas. Kita tahu pertambangan memiliki dampak lingkungan yang serius seperti kerusakan habitat, degradasi lahan, pencemaran air dan udara, serta konflik sosial dengan masyarakat lokal. Pertanyaan kemudian, apakah ormas siap menghadapi risiko itu? Kan gak enak didengar kalau ormas keagamaan A konflik dengan masyarakat adat C, atau ormas B rusaki lingkungan saat menambang. Bukankah itu akan mencederai citra ormas? Begini saja, kalaupun ada oknum yang tergabung dalam ormas mau ikut menambang, silakan penuhi syaratnya. Mau dalam bentuk izin usaha pertambangan atau izin pertambangan rakyat, semua sudah ada mekanismenya. Itu mungkin jalan tengah terbaik. Janganlah bawa-bawa jasa-jasa para pendahulu dan menggadai ormas hanya untuk kepentingan ekonomi pribadi atau kelompok tertentu, apalagi dilakukan dengan cara-cara yang menyesatkan. Apa kata pendahulu kalau melihat ormas keagamaan yang harusnya fokus pada misi sosial dan keagamaan justru terlibat konflik kepentingan maupun konflik sosial akibat pertambangan? Sebaiknya ormas dapat berperan dalam advokasi untuk kebijakan lingkungan yang lebih berkelanjutan, melindungi hak-hak masyarakat lokal dan mendukung pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan fokus pada tujuan-tujuan itu, ormas dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat tanpa perlu terlibat dalam kegiatan pertambangan. Sebab terlibat langsung pada kegiatan pertambangan, utamanya di tengah ketidakpastian dan minimnya transparansi pemerintah dan swasta terhadap pertambangan, akan menambah daftar kekacauan. Ekonomi penting, tetapi lingkungan hidup jauh lebih penting. Lantas mengapa oknum-oknum dalam ormas tidak fokus berbicara pada pengalihan energi fosil ke energi ramah lingkungan alias energi baru terbarukan sebagai solusi untuk menyelamatkan generasi dan bumi? Kepada Pak Menteri, sebaiknya pertimbangkan matang-matang keputusan itu. Urus dulu itu penambang rakyat yang banyak gulung tikar, bahkan nggak bisa naik kelas karena minimnya dukungan keuangan, pendidikan, serta pengawasan oleh pemerintah. Bagaimana kalau wilayah izin usaha pertambangan ilegal itu diserahkan saja kepada penambang rakyat, lalu ormas-ormas itu didorong untuk bentuk koperasi lalu gunakan skema EPR? Kan itu sudah ada mekanismenya.